Shalom, selamat pagi sahabat Rehat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita bersyukur atas napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Mari sebelum kita lebih jauh menjalani kehidupan kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui Rehat pada hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, kami naikkan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan boleh melewati hari yang telah kami lewati Tuhan sepanjang malam lamanya. Dan di pagi hari ini kami bersyukur atas napas kehidupan yang baru yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami jalani untuk hari ini. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu akan membaca firman-Mu untuk hari ini. Boleh menjadi terang dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap membaca firman-Mu. Ampunkan salah dosa kami. Terima kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada Rehat hari ini terambil dari Kitab Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayat 57 dengan perikop melalui Alkitab terjemahan baru, persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apakah apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Firman Tuhan hari ini dengan perikop tak terbatas, Tang Maangge. Rehat 7 Oktober 23 menyapa kita, jika sesuatu disebut tak terbatas, tidak mungkin ada sesuatu yang dapat membatasinya. Begitupun dengan Tuhan dan pekerjaannya yang tak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk rancangan manusia. Sahabat Rehat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perikop ini
mengisahkan bahwa mahkamah agama yang berisi orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bahkan imam besar yang berencana membunuh Yesus. Namun demikian, upaya yang hendak membatasi pengaruh Yesus justru berbalik untuk mengakui mujizatnya. Namun ada hal penting yang tidak disadari, terlebih oleh imam besar Kayapas, adalah nubuat tentang kematian Yesus bagi semua bangsa. Dari ayat 47 sampai ayat yang ke-52. Bahkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus justru semakin membuat pemberitaan Injil semakin meluas. Hal ini menegaskan bagi kita bahwa segala usaha untuk menghentikan pengaruh Yesus bagi orang banyak yang direncanakan oleh para pemuka Yahudi ada dalam kuasa Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sampai hari ini masih banyak yang mencoba untuk membatasi, bahkan ingin menggagalkan misi Allah untuk menyelamatkan dunia. Berbagai cara, bahkan kesengajaan melakukan kejahatan adalah bentuk perlawanan terhadap pemberitaan Injil. Tidak jarang gereja harus berlawanan dengan para pemuka dan penguasa yang berusaha untuk menghalangi pelayanan karena bertentangan dengan kepentingan mereka. Bahkan sering kita sendiri secara pribadi tanpa sadar bahwa kita sedang membatasi karya Tuhan. Kadang kita terjebak dengan kepentingan pribadi lalu mengabaikan kehendaknya. Ingat bahwa kedaulatan kuasa Tuhan menembus hati dan pikiran manusia. Tidak ada satupun yang dipikirkan dan dirancangkan luput dari kekuasaan Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam ketergantungan hanya kepada kuasanya yang tak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan dan disegarkan kembali bahwa firman-Mu sungguh tak terbatas Tuhan. Karya penyelamatan Tuhan, bahkan pemberitaan Injil tidak akan dapat dibatasi oleh kuasa manusia. Oleh karena itu kami yakin Tuhan dan percaya bahwa Tuhan terus berkarya dalam setiap pelayanan dilakukan oleh umat-Nya. Bapa, kami berdoa hari ini untuk pergumulan setiap jemaat maupun sahabat rehat pada hari ini. Kami mendoakan akan pergumulan mereka, akan pendidikan anak-anak, akan perekonomian Tuhan, akan cuaca yang saat ini tengah dirasakan, yaitu masuknya masa El Nino, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga membuat potensi naiknya suhu udara Tuhan, membuat kami sangat terbatas dalam beraktivitas. Tuhan kiranya menolong kami semua, memberikan kami kekuatan dan kesehatan Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Kami berdoa kiranya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan dapat menurunkan hujan, sehingga kami mudah mendapatkan kesegaran dari hujan yang adalah ciptaan-Mu sendiri. Tuhan, sertai kami semua hari ini Tuhan, dimanapun kami berada dan beraktivitas, keluar masuk dari pintu rumah kami, Engkau yang menyertainya, Engkau yang melindungi dan menjaga kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa, sehingga biarlah nama Tuhan yang kami puji dan muliakan melalui aktivitas hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, entah itu yang bekerja di kantor, di tempat usaha, yang bekerja di ladang, di sawah, yang bekerja di setiap marketplace yang ada. Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan atas karya penyelamatan Tuhan yang sungguh tak terbatas kami jalani hari ini. Ini doa kami Tuhan, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah rehat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam aktivitas kita hari ini. Amin.